Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita. Amin. Karena sehat juga kalau nggak diridhoi Allah tidak ada apa-apanya. Apalagi sakit. Sudah sakit dimurkai rugi. Nikmat terbesar kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat sehat wal afiat. Sehat tidak afiat banyak, penjahat juga sehat. Karena kalau penjahat sakit susah jahatnya. Makanya disebut afiat, jadi kesehatan yang bisa dipakai untuk taat kepada Allah. Kulo ngaturaken matur suwun sanget nggih. Sak meniko saya berterima kasih ini Kang Ahmad, Pak pimpinan-pimpinan lain. Saya mohon maaf telat. Jadi jalan itu kecil, barusan lewat. Ada dua dari depan dan belakang, dua-duanya tidak ada yang mengalah. Akhirnya saya harus turun dan mengatur. Rupanya rada dianggap polisi Pak, diturut. Set. Jadi sesudah beres ternyata mobilnya sudah pergi, jadi saya harus ngejar-ngejar mobil. Karena mobil tidak bisa berhenti, alhamdulillah, jadi lebih sehat. Rasulullah SAW itu hanya 2 kali sakit dalam hidup beliau. Jadi hidup sehat itu sunnah. Kita harus berusaha sehat, tetapi kalau diberi sakit harus ridho. Sebab ada kalanya sakit badan menyehatkan hati kita. Berapa banyak orang yang badannya sakit, hatinya jadi sehat. Maka berusaha sehat lahir batin adalah amal soleh. Kalau ditakdirkan sakit harus ridho sambil ikhtiar untuk sehat. Nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, kacang, polong, kerupuk, kecap, seradi, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Bahkan untuk apa sehat? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khairin. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walau pada keduanya ada kebaikan. Sehat itu membuat kita lebih kuat dalam ibadah, kuat dalam berbuat kebaikan, benar? Karena kalau kita sakit, kita ini kos, jadi beban. Kita kurang produktif, juga jadi beban bagi orang lain, benarkah? Oleh karena itu berusaha hidup sehat adalah amal soleh yang membuat kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas takdir sakit atau tidak. Kenapa ya harus ada yang sakit? Karena Allah menciptakan dokter. Ya, kalau tidak ada yang sakit, dokter saling menyuntik. Apalagi dokter gigi saling mencabut nanti. Ladang amal bagi dokter, ladang ilmu kita belajar dari dokter, itu adalah bagian dari hikmah sakit. Ada beberapa yang olahraga dicontohkan Rasul, ada 5. Tahu hadirin? 1, olahraga Rasulullah adalah berjalan kaki. Jadi Rasulullah tuh jalan kaki. Sekarang di jam tangan dan di handphone sudah bisa dihitung. Setidaknya 10.000 langkah sehari itu sudah menghabiskan hampir 300 kalori. Saya dihitung juga.
Makin banyak jalan makin bagus. Baru kemarin Pak, 3 hari yang lalu kembali dari Jepang. Di Jepang langsing-langsing, sehat-sehat. Syariatnya banyak jalan. Hong Kong, Taiwan, mereka tidak memiliki kendaraan pribadi dan banyak jalan. Bahkan di Jepang anak-anak pelajar tidak boleh diantar oleh orang tuanya dengan kendaraan, harus jalan. Ini mengamalkan sunnah ya. Hanya beliau belum tahu bahwa jalan kaki itu sunnah. Rasulullah kalau mau ke masjid pergi dan pulang beda jalan. Makin banyak langkah ke masjid, makin banyak pahala didapat. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Mari kita biasakan jalan kaki. Saya dapatkan hasil penelitian Pak, kalau anak sekitar 10 menit sampai 15 menit jalan kaki ke sekolah, ternyata cenderung lebih cerdas. Mungkin aliran darahnya lebih baik ya Pak Dokter, sehingga menghisap oksigen jadi lebih maksimal. 2, olahraga yang disanjurkan oleh Rasul adalah gulat. Nah ini rada jarang di kita. Kalau di kita bela diri, Rasulullah itu pegulat ya. Rukanah itu pegulat terkuat di Mekah, rontok 3 seri kalah. Anaknya Rukanah membawa 100 ekor kambing nantang kepada Rasulullah. Karena bapaknya kalah, anaknya yang lebih keker, lebih muda kalah tuh, dan memberikan hadiah 100 ekor kambing. Tidak diterima oleh Nabi, karena Nabi gulat bukan untuk kambing. Maka dia dapat hidayah. Baik, belajar bela diri hadirin. Anak-anak Jepang sehat relatif. Mereka kalau hujan tetap berangkat hujan-hujanan walaupun pakai jas. Itu sunnah juga tuh. Kita kalau ada hujan itu, kita sering banyak ditakut-takuti. Pendidikan yang salah di Indonesia kalau tidak salah saksikan adalah terlalu banyak ditakut-takuti. Awas kan diguling sih ya gitu. Gepeng. Jadi anak-anak sama main jadinya mengkerut. Saya lihat di Jepang itu Pak, kemarin anak-anak tuh kalau di taman itu dilepas saja oleh ibunya. Pulang nangis tidak apa-apa, dia tahu bagaimana rasanya jatuh sehingga dia mendapat pengalaman. Kita sebelum apa-apa ditakut-takuti jatuh, jadi nggak pernah naik. Jadi kalau pendidikan keberanian kurang, akibatnya daya tahan tubuh juga bisa jadi melemah karena kita butuh tantangan dalam hidup ini. Olahraga selanjutnya apa? Berkuda. Aduh, saya kalau mendengar kata kuda tuh manis sekali di hati saya. Boleh saya cerita sedikit Pak? Saya usia sekarang Januari besok 54 tahun. Cucu insya Allah 5 sebentar lagi. Kakek nih Pak, sudah aki-aki. Kemarin saat 53 tahun saya ukur kesehatan saya. Dengan kesibukan terlalu padat, sudah kurang bagus. Lari kurang, akhirnya putuskan fitness. Ikut fitness, pakai pelatih pribadi. 3 bulan fitness, bagus, otot berkembang, lari bisa tahan berkilometer. Tapi otot menguat, iman melemah. Karena di tempat fitness banyak yang dilihat. Suatu saat saya balikan badan saya, lihat tembok, tapi kan kaca ya, lebih jelas hadirin. Yang kedua, di tempat fitness lagunya tidak ada nasyid, tidak ada sholawatan, tidak ada tilawah Quran, yang ada disko. Waduh, kalau saya mati di sini, mati lagi disko nih, su'ul khotimah nih. 3, saya dianggap kiai. Jadi kalau ada di sana yang terjadi itu bisa jadi fitnah. Dicontoh, dosa kecil seorang yang dikenal bisa jadi dosa besar karena ditiru orang banyak. Maka saya putuskan saya salah. Ini bukan tempat saya.
Akhirnya pikir apa nih olahraga yang paling menyehatkan. Baca Rasulullah SAW menyunahkan berkuda, memanah, dan berenang. Ya. Akhirnya nyari teman santri dulu, ingat yang berkuda. Saya pernah berkuda tahun 2003 di kavaleri, tidak lama. Punya kuda tidak? Oh ada. Alhamdulillah. Bulan Maret santri ini membawa kuda ke pesantren. Namanya Rembo. Kudanya Rembo, yaitu kuda tua, rabun, ya sudah malas lari, menang nama. Jadi naik kuda ini keren, naik kuda Rembo, tapi pas dilihat jadi prihatin. Tidak lari kuda ini, kalem atau sepuh hadirin, dan tidak bisa lihat jalan ya. Ada truk juga jegruk saja. Akhirnya lambat laun belajar, beli kuda. Sekarang di pesantren ada 32 kuda di Geger Kalong. Di sini ada berapa? 2. Di Pamulang sebelah sini ada 4. Beli kuda, alhamdulillah dek. Kemarin mau haji, dites kesehatan tuh, karena mau berangkat haji. Dengan izin Allah semua baik. Jantung, ginjal, karena berkuda itu betul-betul olahraga lahir batin. Iya Pak, karena kuda itu gak bisa kuda goyang kitanya gak goyang, ya mustahil. Apa bedanya dengan naik sepeda? Beda. Naik sepeda atau naik motor, dia gak punya hati. Kalau kuda punya hati. Salah seorang peneliti, Pak, ini saya anggap penting karena belum tahu hikmah berkuda. Berkuda tuh Pak, itu membuat sehat hati kita, karena kuda tuh nyambung. Kalau dia ditepuk, dia berterima kasih ke kita. Jadi sebelum naik kuda kita peluk dulu. Jadi menyehatkan kasih sayang, rasa terima kasih, dan imbal balik Pak. Kuda kalau dia loncat gagal, kita kandangin, dia sedih semalaman. Harus misalkan 1 meter dia gagal, diturunkan dulu jadi 80 cm. Dia sukses, dia gembira, besok dia bahagia. Berarti olahraga berkuda lahir batin, karena goyang, ginjal juga dikocok, jantung, pernafasan, otot, alhamdulillah. Saya tadi pagi juga berkuda dulu barusan ya, sudah dilihat. Seminggu 3 kali Pak berkuda. Sampai kuda dengan saya ini soulmate. Waktu kemarin mau haji nangis kuda tuh, motor nggak nangis. Aduh jadi kebesekan kia ya. Musaf kuda membahagiakan, musaf motor ngejeletot hadirin. Dan yang lebih hebat dari kuda ini hadirin, tapi kan kita juga bisa kalau mau kasih sayang memelihara kucing. Benar, kucing juga bisa membalas kasih sayang kita, tapi kita tidak bisa naik kucing. Kurang wibawa ya Pak Pur naik kucing. Saya mengundang, bagaimana santri di sini suka dipakai enggak kudanya? Ada? Oh Pak, 15 menit 20 menit berkuda sama dengan fitness 1 jam. Berkeringat, betul-betul banjir keringat, karena luar biasa gerakan. Saya bersyukur ditakdirkan Allah menemukan olahraga yang sambil olahraga juga mengamalkan sunnah dan berpahala. Bagaimana Pak Ahmad? Harusnya dompet duafa, membeli kuda duafa ya. Silakan ibu bapak sekalian. Pada waktu kalau wanita berkuda enggak, ini cerita tambah boleh? Saya ada tugas nih sama-sama beliau ke Amerika ya. Bulan apa kita sana? Maret, April, Mei. Saya ke Amerika di 6 negara bagian. Ketemu beliau juga di PBB ya. Itu hanya masjid kuda, masjid kuda. Dalam bayangan Pak, saya kan mau kursus berkuda di Amerika. Wah keren lah. Kursus berkuda, yang kebayang tuh Bu, gagah ya seperti koboi lah. Ketika sampai di tempat trans kuda itu, saya disambut oleh nenek-nenek sepuh sekali, udah sepuh jalan gitu.
nih kami akan berkuda. Oke ya. Kita nyari mana pelatihnya. Kudanya besar-besar. Ayo kita latihan. Mana pelatihnya, Nek? Saya katanya. Allah ini. Allah. Rupanya beliau atlet waktu muda ya. Tapi luar biasanya nenek itu kuda semua nurut. Itu kami bertiga berkuda tuh kuda-kuda besar. Beliau diwakili oleh seorang mahasiswi yang masih kecil perempuan. Di 5 negara bagian berkuda semuanya itu pelatihnya perempuan, Bu. Inilah makanya wanita laki-laki kalau bisa berkuda asal dengan adab-adab yang proporsional. Itu sunnah dan sehat. Memberi makan kuda sama dengan membentangkan tangan sedekah. Silakan, apa perlu kita keluarkan kuda sekarang? Pak Pur sudah pernah jatuh dari kuda? Sudah sah berarti ya. Yang ke berapa? 4 adalah olahraga memanah. Orang membayangkan memanah itu olahraga biasa. Rasulullah itu sangat menganjurkan memanah. Memanah itu latihan fokus, olahraga pikiran. Hadirin, orang memanah itu fokus. Tidak ada orang memanah sembarangan. Ya, lewat, jerit, kena tuh. Santri lagi lewat, berarti ini zolim. Pemanah itu fokus. Urusan terpenting dalam hidup ini fokus. Sholat itu latihan fokus. Fokus itu menentukan orang berprestasi atau tidak. Surya kanta, cahaya matahari difokuskan membara tuh. Saya pernah lihat di National Geographic, Pak, di pantai sama cahayanya. Dia bawa kaca pembesar sebesar meja ini nih. Sate mateng. Sekarang tusuk satenya yang dibuat dari kayu, terbakar kayu. Jepitan arang difokuskan meleleh besinya, dan batu difokuskan membara jadi lahar. Itu kekuatan fokus. Masalah kita itu 2. 1 susah fokus, 2 salah fokus, ya kan? Lagi sholat susah ingat Allah, giliran ingat selain Allah. Allah tas teu kumaha cicilan Allahu Akbar. Tapi dicicil 12 kali sami Allah. Fokus memang tapi salah, Pak. Bapak sudah punya istri, fokusnya istri tetangga, itu masalah ya, Pak. Hadirin, makanya latihan memanah, latihan fokus, latihan sabar. Dan orang yang senang memanah itu pasti suka berprestasi. Karena yang dicari itu target terbaiknya. Tidak mau cari yang bener luar, ya kan? Pasti yang nilai 10 itu yang orang yang sering memanah suka kepada prestasi. Itu olahraga akal, olahraga hati. Dan pemanah itu cenderung tenang hidupnya. Nah, tadi sudah lihat kan, berkuda sambil memanah. Halo? Wah, kalau ada waktu AA juga belajarnya berkuda sambil, itu lebih asik lagi, Pak. Karena kuda tidak dipegang, megang kuda aja susah ya kan. Mengendalikan kuda supaya belok kiri belok kanan kan pakai paha, Pak, dan pakai miring badan kita. Kalau kuda mau mutar miringkan badan, kuda jadi ngerti kita mau belok ke kiri. Ini megang panah, masukkan ke panahnya aja susah, ngebidik juga dan apluk-aplukan. Wih, olahraganya lebih mantap lagi. Sunnah Rasul, berkuda dan memanah. Dan yang kelima, berenang. Berenang itu yang autis tuh, Pak, dilatih berenang dan berkuda, dia akan lebih bisa fokus. Berenang tuh menggerakkan seluruh badan, betul? Memang tidak teriwayatkan Rasulullah berenang, tetapi Rasulullah menganjurkan berenang. Hadirin, sudahlah, tidak usah terlalu sibuk dengan olahraga-olahraga yang hanya sekedar senang tetapi tidak punya nilai amal soleh. Setuju tidak nih? Amalkan yang 5 ini, baru tambah yang lain. Halo? Setuju tidak nih? Di sini berenang sudah ada ya?
Kan? Pak Pur kan berenang di sana bukan? Nanti puncaknya olahraga adalah berkuda sambil memanah, sambil berenang. Wah, ini belum ada di dunia nih hadirin. Itu lahir. Nah, ini yang terakhir. Apa? Kesehatan ini. Jadi pernah ada ibu-ibu, ada dia pernah dengar cerita ini enggak? Ibu-ibu yang belanja. Ibu-ibu belanja. Dek, berapa harga buah ini? Tukang dagang lagi bete. Hah, si ibu banyak nanya. Lihat, udah ada saya tulis bu. Lihat dulu baru nanya. Ibu tersinggung. Tukang dagang kok judes sekali sih? Ditanya aja ngomong gitu. Pembeli rewel banget sih. Dikasih tahu malah marah. Baru sekarang saya lihat pedagang seperti kamu. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli kayak ibu. Amit, amit. Saya tidak akan beli di sini. Biarin, masih banyak pembelian. Sana. Kerudungnya membesar karena rambutnya berdiri, hidung mendengus, kaki noker-noker. Langsung buka pintu mobil. Blok. Ada apa mah? Kata suami. Diam, Pak. Ini urusan harga diri wanita. Apa salah saya mah pakai dimarahin? Dari belakang datang anak. Mama, ada apa? Diam. Juga. Nih, ini ilmu kesehatan. Alhamdulillah ada bu guru dari sekolah kita ini. Bu guru belanja di tempat yang sama. Berapa ini dek? Buah ini? Sama aja. Udah dikasih tahu. Itu lihat. Oh iya, maaf nggak kelihatan. Beli deh sekilo. Hah? Cuman sekilo bu? Keren-keren sekilo. Nyampe-nyampein 5 kilo deh sekali beli. Perlunya sekilo deh. Beli sekilo. Bu, ini harga 15.000. Uang ibu 20.000. Yang 5.000 kembaliannya sedekahkan ke saya ibu ya. Orang sedekah tuh dicintai Allah. Digugurkan dosanya, dilipat gandakan rezekinya, ditolak bala dan musibah. Baik, silakan deh. Ibu, cuma 5.000, jangan riak ya, jangan diomong-omongin. Nanti nggak diterima amalnya. Yo, baik. Terima kasih ya deh ya, biasa-biasa aja lah bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi, enak. Si ibu lihat, di dalam mobil tuh masih ngegerem. Bu, sini. Kenapa bisa sabar? Lihat tukang dagang error itu. Bu, saya juga asalnya persis kayak ibu. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit emosi. Hasilnya bu, saya ini komplikasi. Sesek napas, darah tinggi, udah gitu darah kental. Dan kurang darah. Kacau nih ada gitu pak yang begitu pak. Ini mangarang hadirin. Udah gitu kali gata karena sering ngambek ngeden jadi ambeien. Dan kunang-kunang karena mata keseringan melotot. Kata dokter, penyakit saya ini 80% penyakit saya diakibatkan penyakit hati saya. Maka kalau saya ingin sehat, kata dokter, perbaiki hatinya. Sing tenang, sing bersih, nanti yang lain ke bawah sehat. Akhirnya saya berjanji. Apa janjinya bu? Saya janji, saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Orang lain mau buruk, itu pilihan dia. Saya tetap mau baik. Makanya seperti ibu lihat tadi, tukang dagang judes itu bibir dia. Saya punya bibir sendiri. Saya ngomong yang baik. Dia pelit, itu urusan dia. Saya tetap mau dermawan saja. Karena semua yang membahagiakan pasti adalah yang berbuat kebaikan. Mau apa saya diatur orang lain? Kalau dia melotot, saya melotot. Dia judes, saya judes. Dia ngambek, saya ngambek. Dia menghina, saya menghina. Dia membeberkan aib, saya beberkan aib. Mau apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya
cuma niru kejelekan orang lain. Saya sekolah, saya ngaji, saya belajar agama supaya saya berlaku apa yang Allah sukai, bukan hanya niru keburukan orang lain. Alhamdulillah sekarang badan saya lebih sehat karena hati saya lebih tenang. Ya mikir semua, nyindir saya nih. Makanya ada yang nanya, dihina oleh infotainment sakit hati enggak? Enggak, mau ngapain sakit hati ya? Enggak, pahala mah enggak akan ketukar, betul tidak? Dan saya emang enggak ngejahatin infotainment. Saya mah sah menurut agama, sah menurut negara ya. Naon eta teh cek barudak teh. Bapak kenapa senyumnya beda, Pak? Ibu bapak yang baik, ayo berjuang untuk memiliki kolbun salim. Itu sangat membuat hidup ini nyaman. Tanya Pak Dokter, kan Pak kalau hati tenang menyehatkan badan ya? Iya, orang stres itu biasanya diatur oleh orang lain. Orang lain naik pangkat, dia naik tensi. Ya, kan pernah di kelas yang dengki itu ya, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 85. Yang dengki, dia 85? Gak mungkin, pasti ada apa-apanya. Ini guru gak rela. Maaf anak-anak, ibu salah nilai. Tuh kan, apa kata saya juga gak mungkin. Bukan 85 anak-anak, 95. Gitu. Orang yang berpenyakit hati, orang naik nilainya, dia naik tensinya. Berapa banyak penyakit yang kita pikul gara-gara kebusukan hati, benar? Dan terakhir sebagai bonus, mau dikasih amalan supaya sehat? Mau enggak? Ini amalan paling enteng. Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau kuberitahu amalan terbaik? Amalan yang paling suci loh dalam pandangan Allah yang menciptakan diri-diri kalian. Amalan yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertempur, membunuh dan terbunuh di jalan Allah. Mau ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah sederhana, zikrullah ta'ala, zikirlah kepada Allah yang maha tinggi. Makanya ibu bapak, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram jika ingat Allah. Inilah rahasia. Makanya orang yang banyak zikir ya, lisannya, pikirannya, arkan sekujur tubuhnya di dalam kebaikan, dan hatinya cenderung badannya lebih kuat, lebih sehat. Penelitian di Surabaya jelas ya, yang ahli tahajud itu ternyata daya tahan tubuhnya lebih kuat. Yang ahli saum juga lebih kuat. Ahli tilawah Quran lebih tangguh. Ahli zikir memang adalah sarana yang diberikan Allah supaya sehat lahir, sehat batin kita. Mudah-mudahan kerjasama ini berbuah amal soleh bagi kita semua ya. Semuanya jadi ahli zikir, ahli manfaat, ahli taat, dan olahraganya juga olahraga yang menjadi amal soleh. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, para tamu yang mulia. Semoga adanya takdir ini kita memiliki sehat walafiat, lahir wal batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.